warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita bakalan bahas pertemuan keempat yang lanjutan dari materi pertemuan ketiga kemarin. Nah, sebenarnya pembahasan kita itu dimulai dari untuk pertemuan keempat ini mulai dari kebijakan dividen sampai dengan kompensasi saham. Jadi lumayan banyak materinya. Sebelum kita mulai pertemuan keempat ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Suaraku kedengaran semua kan? Kedengeran, Kak. Oke. Nah, yang pertama kita bakalan bahas tentang dividen. Dividen kan sebenarnya udah familiar kan sama pembahasan-pembahasan kalian dari tingkat dari semester 1 sampai semester 4 ini selalu ada yang namanya dividen. Terus apa sih dividen ini? Dividen itu adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki, atau atau dengan kata lain, dividen itu akan dibagikan secara proporsional berdasarkan kepemilikannya. Jadi, ketika kalian punya 10% saham di perusahaan A, maka ketika perusahaan itu membagi dividen, maka kalian akan mendapatkan 10% dari proporsi dividen yang dibagikan. Nah, di sini kan dividen itu dibayarkan oleh perusahaan, bukan karena perusahaan itu menjual barang atau bukan karena perusahaan itu menjual aset. Tapi pembayaran dividen ini itu berasal dari return earning yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa kalian lihat sendiri di laporan keuangan perusahaan, itu tuh selalu ada return earning di bagian ekuitasnya. Nah, return earning ini itu tuh gunanya buat apa? Return earning itu gunanya salah satunya itu untuk membagi dividen atau untuk pembayaran dividen. Nah, terus kenapa sih tiap kita membagi dividen, nggak semua return earning itu dibagikan? Nah, alasan-alasan kenapa nggak semua return earning itu dibagikan ada 5 alasannya. Yang pertama itu untuk menjaga atau memenuhi perjanjian dengan kreditur. Jadi, biasanya ketika perusahaan itu ingin melakukan peminjaman dengan kreditur, misalkan pinjaman dengan kreditur A, itu kreditur biasanya mensyaratkan persyaratan tertentu. Biasanya persyaratannya itu mencangkup proses bisnisnya, terus mencangkup return earning-nya, jumlah minimum return earning yang harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketika ada jumlah minimum return earning-nya, maka perusahaan itu harus memenuhinya. Makanya nggak semua return earning itu dibagikan. Nah, untuk alasan yang kedua itu untuk memenuhi persyaratan atau ketentuan perusahaan. Nah, ini tuh hampir sama kayak untuk memenuhi perjanjian dengan kreditur. Bedanya di mana? Kalau yang satu itu perjanjian dengan kreditur. Kalau misalkan yang kedua itu perjanjian dengan pemegang saham. Nah, biasanya nomor 2 itu tercantum dalam ART perusahaan itu. Nah, terus yang ketiga itu untuk membiayai ekspansi atau pertumbuhan perusahaan. Kenapa untuk membiayai ekspansi atau pertumbuhan perusahaan itu menggunakan return earning? Karena kan nggak mungkin setiap ekspansi atau setiap pertumbuhan perusahaan itu kita melakukan penerbitan saham. Itu kan penerbitan saham itu tuh sebenarnya udah diatur di dalam ADART juga. Nah, kalau misalkan kita ingin membiayai ekspansi atau pertumbuhan perusahaan dengan
selalu dengan saham, otomatis saham yang kita terbitkan itu melewati batasnya. Makanya perusahaan di sini itu menggunakan return earning untuk membiayai ekspansi atau pertumbuhan perusahaan. Jadi dia nggak perlu lagi dana dari investor kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu agar pembayaran dividen berjalan dengan lancar. Nah, di sini kenapa salah satu alasannya itu untuk pembayaran dividen berjalan dengan lancar? Karena kan kita nggak tahu kondisi ke depan itu gimana. Apakah perusahaan kita itu untung atau rugi? Kalau misalkan untung, oke, berarti kita bisa bayar dividen kalau misalkan kita nggak punya return earning. Kalau misalkan kita rugi, kita bayar dividennya pakai apa? Kalau misalkan kita nggak punya pemasukan. Makanya di sini perlu dicadangkan RA, biar nanti uh, pembayaran dividen itu nggak bergantung dengan untung atau ruginya perusahaan. Gitu. Nah, yang terakhir itu sebagai cadangan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, ini juga hampir sama kayak yang nomor 4. Ketika perusahaan untung, oke, kita bisa. Tapi ketika perusahaan rugi, itu kita nggak bisa membayar operasi. Kita nggak bisa membayar bunga, misalkan. Kita nggak bisa juga membayar dividen. Terus, komitmen-komitmen yang udah kita buat dengan kreditor dan investor, itu gimana? Gimana cara kita untuk melaksanakan komitmen yang telah kita buat. Nah, 5 alasan inilah yang mendasari kenapa return earning itu nggak dibagiin semuanya, tapi masih ada yang dicadangkan di dalam laporan keuangan perusahaan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Kita lanjut ke jenis-jenis dividen. Nah, di sini itu ada 4 jenis dividen yang harus kalian ketahuin. Yang udah kalian ketahuin itu kayaknya cuma 2, cash dividend sama share dividend. Yang property dividend sama yang liquidating dividend itu baru bagi kalian. Nah, di sini aku bakalan jelasin satu-satu apa yang dimaksud cash dividend, property dividend, liquidating dividend, sama share dividend. Nah, yang pertama itu untuk cash dividend. Cash dividend itu apa? Cash dividend itu terjadi ketika pembayaran dividen itu dilakukan dengan cash. Dan asalnya dari return earning. Ini kalau cash dividend. Nah, terus kalau property dividend gimana? Kalau property dividend itu pembayaran dividennya berupa properti. Properti contohnya kayak gimana? Contohnya bisa equity investment. Bisa juga kayak bonds, investment in bonds, itu bisa. Yang sering itu equity investment sama investment in bonds. Untuk aset kayak land atau building itu jarang digunain karena itu kan harus dijual dulu. Nah, sedangkan kalau misalkan inventory itu juga bisa digunakan untuk pembayaran properti dividen. Karena bentuknya yang bisa dibagi-bagi ke investor. Nah, asalnya dari mana untuk properti dividen? Asalnya itu juga dari return earning perusahaan. Nah, terus kita masuk ke liquidating dividend. Apa sih yang dimaksud sama liquidating dividend? Liquidating dividend itu sebenarnya hampir sama kayak si cash dividend. Pembayarannya juga dilakukan dengan cash. Tapi yang membedakan di sini itu asalnya. Kalau cash dividend itu kan cuma berasal dari return earning perusahaan. Sedangkan liquidating dividend itu asalnya ada 2, dari return earning perusahaan sama dari share premium ordinary dari si investor. Nah, terus yang terakhir itu ada share dividend.
Nah, share dividen, dari namanya aja kita udah tahu kan, berarti di sini yang dibagikan sebagai dividen itu adalah saham. Asalnya dari mana? Asal pembayarannya itu. Asalnya juga tetap dari return earning. Jadi di sini untuk cash dividend, property dividend, dan share dividend itu asalnya dari return earning. Untuk liquidating dividend itu dia beda sendiri. Asalnya ada dua, dari return earning dan dari share premium ordinary si investor. Makanya dia disebut sama liquidating dividend. Artinya dia terlikuidasi. Lama-lama dia bakalan habis si share premium ordinary-nya. Nah, terus kita masuk ke tanggal penting dalam pembagian dividen. Nah, dalam pembagian dividen ini itu tuh ada 3 tanggal penting. Kapan aja? Waktu pengumuman. Ketika pengumuman itu artinya perusahaan melakukan pengumuman kayak gini. Perusahaan A akan melakukan pembayaran dividen untuk tahun 2020 misalkan kayak gitu. Nah, pada saat pengumuman dividen ini, jurnal yang kita bikin apa? Jurnal yang kita bikin itu ada return earning, karena kan dia asalnya dari dividen. Apapun itu return earning dulu pasti ada. Nah, kalau jenisnya cash dividend, property dividend, sama share dividend, jurnalnya itu tinggal return earning pada dividen payable, kalau misalkan dia di tanggal pengumuman. Return earning pada dividen payable. Nah, tapi kalau misalkan dia liquidating dividend, jenisnya liquidating dividend, maka nanti di debitnya kita tambahin di sini share premium ordinary-nya. Sebesar berapa? Nah, ini pada saat pengumuman. Kalau pada saat pencatatan, itu artinya perusahaan mencatat nih, siapa saja yang akan menerima dividen di tahun ini. Nah, ketika pencatatan itu kan sebenarnya nggak ada transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan. Makanya pada saat pencatatan itu no entry. Nah, terus setelah dilakukan pencatatan, perusahaan melakukan pembayaran dividen. Nah, ketika melakukan pembayaran dividen ini, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan itu yang pertama di debit, dia akan mengeliminasi dividen payable. Nah, nanti kreditnya itu menyesuaikan. Kalau misalkan dia cash dividen, berarti nanti di sini pada cash. Kalau misalkan dia property dividen, maka di sini akan jadinya properti. Propertinya tergantung. Entah dia equity investment, investment in bond, atau inventory. Atau kalau misalkan share dividen, maka nanti di sini akan muncul share capital ordinary. Nah, ini kalau misalkan jurnal biasanya. Nah, khusus untuk property dividen, tadi kan liquidating dividen itu ada share premium ordinary-nya. Nah, khusus untuk property dividen, itu sebelum melakukan jurnal pada saat pengumuman ini, ada jurnal pertama yang harus kita bikin, yaitu jurnal penyesuaian dari si harga wajar properti yang kita serahkan. Kayak jurnal penyesuaian biasa, penyesuaian harga jual biasa, terus nanti setelah kita menjurnal penyesuaian harga wajarnya, baru kita jurnal pengumuman dividennya. Jadi ada 2 tahap untuk properti dividen. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini
kita bakalan bahas soal satu-satu mengenai cash dividend, property dividend, liquidating dividend, sama share dividend. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai cash dividend. PT Primavera itu mengumumkan pembagian dividen kas pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar 800 juta. Berarti pas di tanggal 30 Juni kita melakukan penjurnalan karena dia tanggal pengumuman. Terus proses pencatatan atas pembagian dividen dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019. Karena 10 Juli 2019 itu tanggal pencatatan, maka di sini nggak ada jurnal. Baru nanti pembayaran dilakukan pada 15 Juli 2019. Nah, ini kita bikin jurnalnya. Nah, identifikasi 3 tanggal udah kita lakuin, baru yang terakhir kita lakukan penjurnalan. Nah, penjurnalannya kayak gimana? Penjurnalannya itu nih, penjurnalannya kayak gini. Kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan, Kak. Nah, tadi kan di soal udah dibilangin, tanggal 30 Juni itu mengumumkan dividen sebesar 800 juta. Nah, ini kan ada jurnalnya. Jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya, karena dia cash dividen, maka dia asalnya cuma dari return earning. Makanya nanti jurnalnya itu jadi return earning pada dividen payable sebesar 800 juta. Nah, terus pada tanggal 10 Juli 2019, dia melakukan pencatatan. Karena di 10 Juli ini masih pencatatan, berarti kan nggak ada jurnal. Makanya dia di sini no entry. Terus tanggal 15 Juli 2019, melakukan pembayaran atas dividen. Nah, ketika dia melakukan pembayaran di sini, otomatis kita melakukan eliminasi terhadap dividen payable yang udah kita akuin. Makanya, jurnal 15 Juli itu jadi dividen payable pada cash sebesar 800 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke property dividen. Nah, di sini kayak yang aku jelasin, kalau misalkan property dividen itu sebelum kita mencatat jurnal pada saat pengumuman, kita harus menyesuaikan fair value dari si properti itu sendiri. Kenapa? Karena properti itu biasanya properti yang diserahkan itu akan dicatat sebesar fair value-nya. Nah, contohnya, pada 20 Oktober 2019, PT Prima Edu itu mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham atau equity investment pada Primavera yang mempunyai nilai buku sebesar 500 juta. Berarti ini book value-nya. Pencatatan, tanggal pencatatannya itu 30 Oktober 2019. Terus pembayarannya akan dilakukan pada 10 November. Pada saat pengumuman dividen, fair value investasinya, fair value-nya itu sebesar 700 juta. Nah, di sini kan ada perbedaan antara book value dan fair value-nya. Inilah yang harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Terus setelah kita menyesuaikan ini, baru kita mencatat jurnal pas pengumuman. Terus pada saat pencatatan itu no entry, dan pada saat pembayaran 30 Oktober 2019. Terus jurnalnya gimana, Kak? Jurnalnya itu, ini, kelihatan ya? Nih, jurnalnya pada tanggal 20 Oktober, dia kan baru mengumumkan dividen properti sebesar 500 juta dengan fair value sebesar 700 juta. Berarti nanti
di sini jurnalnya kita harus sesuaikan dulu nilai wajarnya. Karena ini adanya kenaikan dari book value ke fair value, maka di sini harus menambah equity investment-nya sebesar selisihnya 200 juta. Terus kreditnya apa? Kreditnya kita akan menjurnal unrealized holding gain or loss. Kalau loss-nya mau dihilangin juga bisa. Jadi unrealized holding gain aja sebesar 200 juta. Kenapa di sini unrealized? Karena dia kan belum terrealisasi. Karena dia belum terrealisasi, maka dia masuk ke unrealized. Tapi kalau misalkan untuk penjualan, nanti dia masuk ke realized. Nah, terus setelah kita melakukan penyesuaian untuk fair value-nya, barulah kita melakukan penjurnalan pada saat pengumuman dividen. Karena properti dividen ini asalnya cuma dari return earning, makanya di sini debitnya cuma return earning. Kreditnya apa? Kreditnya properti dividen payable sebesar 700 juta. Jadi sebesar fair value yang sebesar fair value properti yang akan diserahkan. Nah, terus tanggal 30 Oktober 2019 itu dilakukan pencatatan atas pembagian dividen. Pada saat pencatatan itu tetap no entry. Nah, terus akhirnya di tanggal 10 November 2019 itu jurnalnya gimana? Pada saat pembayaran berarti kan kita udah pada saat pengumuman kita udah menjurnal properti dividen payable. Kan kita masih ada utang nih, utang dividen properti. Nah, makanya pada saat pembayaran kita itu mengeliminasi akun properti dividen payable sebesar yang udah kita jurnal 700 juta. Nah, kreditnya apa? Kreditnya itu adalah properti yang kita serahkan. Dalam hal ini itu equity investment sebesar 700 juta. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, terus kalau misalkan gimana Kak kalau misalkan kondisinya book value-nya itu lebih besar daripada fair value-nya? Kalau di sini kan book value-nya kurang dari fair value. Nah, gimana kalau misalkan book value-nya itu lebih besar daripada fair value? Maka nanti di sini jurnalnya kita balik aja. Unrealized holding loss pada equity investment sebesar selisihnya. Equity investment. Nah, nanti RE pada properti dividen payable itu sebesar fair value dari si propertinya. Terus equity investment di sini kan udah dikurangin saldonya. Makanya nanti equity investment-nya selalu diakuin sebesar fair value. Nah, terus kita lanjut ke liquidating dividend. Nah, untuk liquidating dividend, tadi udah aku jelasin, asal pembayaran dividennya itu nggak cuma dari si income perusahaan, atau income di sini itu kata lainnya return earning, laba ditahan perusahaan. Tapi juga dia berasal dari share premium si pemegang saham. Jadi nanti di debitnya itu ada RE sama ada share premium ordinary. Nah, kita langsung aja ke soalnya. PT Primavera itu mengumumkan pembagian dividen kas pada tanggal 30 Juni 2019. Artinya pada tanggal 30 Juni 2019 itu harus kita jurnal sebesar 800 juta. Yang terdiri atas 500 juta dari income atau dari return earning dan sisanya dari share premium pemegang saham biasa. Proses pencatatan atas pembagian dividen itu dilakukan pada 10 Juli 2019. Maka nanti pada saat 10 Juli itu no entry. Dan pembayaran dilakukan pada 15 Juli 2019. Nah, berarti di sini yang membedakan antara
liquidating dividend sama cash dividend itu kata-kata setelahnya. Yang terdiri atas ini yang membedakan. Kalau misalkan cash dividend, dividend cash dividend itu kan dia cuma sebesar 800 juta, titik. Terus proses pencatatan langsung kan. Nah, tapi kalau misalkan liquidating dividend, itu dia ada alokasi dari si share premium pemegang saham biasa. Makanya nanti kan, misalkan nih, kita punya 1 miliar share premiumnya. Terus kita melakukan liquidating dividend terus-menerus. Misalkan tiap 1 tahun, kita itu mengalokasikan liquidating dividend dari share premiumnya itu sebesar 100 juta. Otomatis kan pada pada tahun ke-10 share premium kita itu bakalan jadi 0. Nah, dari 1 miliar ke 0 inilah yang disebut liquidating dividend. Terus jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya itu sama aja, hampir sama kayak yang cash dividend. Bedanya cuma ada alokasi tadi, alokasi dari share premium ordinary. Nah, untuk tanggal 30 Juli, alokasinya kan dia bayar 800 juta untuk dari income itu 500 juta dan sisanya dari share premium saham biasa. Makanya nanti pada saat 30 Juli atau pada saat pengumuman, kita menjurnal return earning sebesar 500 juta, share premium ordinary sebesar 300 juta, kreditnya itu masuk dividen payable sebesar 800 juta. Nah, terus pada tanggal 10, dia kan masih melakukan pencatatan, artinya kita tetap no entry. Di tanggal 15 Juli 2019, dia melakukan pembayaran atas dividen. Jurnal pembayarannya sama kayak dividen cash. Kita harus mengeliminasi dividen payable yang udah kita jurnal pada saat pengumuman. Sebesar 800 juta, nanti kreditnya itu kita masukin ke cash sebesar 800 juta. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita masuk ke share dividend. Nah, di sini sesuai namanya, share dividend itu adalah pembagian dividen dalam bentuk saham. Karena kita baginya dalam bentuk saham, itu kan bakalan menyangkut investor yang dimiliki oleh perusahaan. Investor yang dimiliki oleh perusahaan dan jumlah saham yang akan beredar. Nah, karena dia mencangkup dua hal itu, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh si manajemen selagi dia melakukan share dividend. Ketentuannya itu apa aja? Ketentuannya itu ada 5. Yang pertama, share dividend itu diberikan sesuai sama proporsi kepemilikan saham. Nah, ini kan tadi yang udah aku jelasin tadi, dia bersifat proporsional atau berdasarkan persentase kepemilikan. Ini secara umum. Terus yang kedua, pencatatannya itu menggunakan nilai par, bukan nilai wajar. Jadi, kenapa dia menggunakan nilai par? Karena kan share dividend itu asumsinya perusahaan PTA itu kita itu melakukan penerbitan saham. Penerbitan saham. Ini share misalkan. Nah, dia menerbitkan saham buat apa? Dia menerbitkan saham untuk membayar dividen. Artinya kan PTA itu menerbitkan saham, terus dia beli lagi kan? Asumsinya kayak gini. Dia beli lagi sahamnya, baru nanti ini share. Terus nanti share itu bakalan dikasih ke investornya dia. Nah, karena ini transaksinya transaksi internal, anggapannya itu transaksi internal, maka transaksi di sini itu nggak boleh ada income atau nggak boleh ada gain. Makanya yang diakuin itu sebesar par aja, biar nanti
nggak ada untung rugi dalam diri sendiri, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu tidak mempengaruhi jumlah aset maupun liability, sehingga tidak mengubah jumlah ekuitas. Kenapa kayak gini? Karena kan kalau misalkan kita menerbitkan saham, kita melakukan share dividen. Nanti kan jurnal yang harus kita buat itu return earning pada kalau misalkan biasa itu kan dividen payable kalau biasanya. Nah, khusus untuk share dividen, itu dividen payable-nya kita ganti jadi share ordinary share dividend distributable atau OSDD. Ini sama aja kayak utang share dividen. Nah, OSDD ini itu tuh merupakan komponen ekuitas juga. Jadi kan ibaratnya return earning itu mengurangi ekuitas, sedangkan OSDD itu menambah ekuitas. Nah, penjelasan tentang OSDD ini bakalan dibahas di poin ke-5. Terus yang keempat, itu jurnalnya hanya menunjukkan reklasifikasi. Dari mana reklasifikasinya? Dari return earning menuju ke OSDD, kemudian dari OSDD itu menuju ke share capital ordinary. Jadi nggak mempengaruhi komponen aset dan komponen liabilitas, makanya dia juga nggak mempengaruhi jumlah ekuitasnya. Nah, terus yang terakhir, akun Ordinary Share Dividend Distributable atau OSDD ini akan disajikan dalam pos ekuitas sebagai penambah share capital ordinary. Kenapa sebagai penambah share capital ordinary? Karena nanti OSDD ini kan akan dieliminasi dengan akun share capital ordinary. Makanya dia menambah. Kapan OSDD ini terjadi? Ketika pengumuman share dividen itu udah dilakukan, tapi belum dilakukan pembayaran atas share dividennya. Kayak gitu. Nah, terus, contoh soalnya, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya. Pada 26 September 2019, Primavera itu mengumumkan pembagian dividen saham kepada pemegang saham biasa sebesar 10% dari total saham biasa yang beredar. Saat itu, saham biasa yang beredar sebanyak 2.000 lembar dengan par 100 dan fair value-nya 500. Pembagian dividen saham dilakukan pada 24 Oktober. Nah, di sini kan share dividen yang akan dibagikan itu 10% dari total saham yang beredar. Artinya nanti pada tanggal 24 Oktober akan ada penerbitan saham sebanyak 10% dikali sama 2 juta lembar. Berarti nanti akan muncul 200.000 lembar kan, 200.000 lembar saham. Nah, karena yang kita lakukan ini penerbitan saham dikarenakan share dividen, maka 200.000 lembar saham ini akan diakui sebesar nilai par-nya, bukan sebesar fair value-nya. Nah, jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya, itu pada tanggal 26 September, itu kan dia masih melakukan pengumuman share dividen sebesar 10% dari 2 juta lembar saham beredar. Par 100, fair value-nya 500. Maka untuk share dividen itu kan asalnya hanya dari return earning. Makanya nanti di debit itu akan muncul return earning. Terus kreditnya apa? Kreditnya ordinary share dividend distributable. Sebesar berapa? Sebesar 10% yang ini dikali sama 2.000 lembar saham yang beredar. Nanti kan dapat berapa lembar yang akan kita terbitkan. Tadi kita udah nyari dapatnya 200.000 lembar. Baru nanti kita kalihin sama par value-nya 100. Nanti dapat 20 juta. Nah, itu untuk si jurnal pengumuman.
Terus nanti di tanggal 24 Oktobernya itu dilakukan pembagian atas share dividen. Maka nanti jurnal ordinary share dividend distributable itu akan kita eliminasi. Dan kita akan memunculkan akun share capital ordinary sebesar penerbitan yang dilakukan. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nih. Kalau nggak ada, kita lanjut ke share split atau pemecahan saham. Nah, di sini itu ada beberapa alasan yang dilakukan oleh si perusahaan. Kenapa sih perusahaan itu melakukan share split atau pemecahan saham? Salah satu alasannya itu untuk mengurangi harga pasar saham. Untuk mengurangi harga pasar saham dan nilai par saham, sehingga lebih mudah dijangkau oleh investor. Kenapa kayak gini? Karena misalkan nih, pada saat melakukan public IPO, Initial Public Offer, IPO. Pada saat melakukan IPO atau penjualan saham pertama kali ke umum, kita misalkan PTA itu punya saham, dia di ADART-nya itu diharuskan untuk menerbitkan 100 misalkan. 1000 lembar. Nah, pada saat IPO ini, dia menerbitkan 100 lembar saham dengan par 1000 misalkan kayak gitu. Nah, karena keterbatasan PTA untuk menerbitkan saham, kan dia cuma dibatasin 1000 lembar. Sekarang dia udah punya 100 lembar. Nah, nggak mungkin kan dia langsung menerbitkan 1000 lembar. Kalau misalkan dia langsung menerbitkan 1000 lembar, maka nanti ketika dia memiliki kendala modal, dia nggak bisa menerbitkan saham lagi karena sahamnya udah mentok gitu loh, udah di posisi maksimal. Sehingga PTA ini akan menerbitkan saham dikit-dikit dulu. Jadi misalkan awalnya dia cuma menerbitkan 100 lembar. Nah, 100 lembar ini dengan par 1000 itu tuh sangat laku di pasaran. Misalkan karena PTA ini nih bagus gitu loh. Praktik bisnisnya bagus, keuangannya bagus, manajemennya bagus. Sehingga banyak nih permintaan. Orang mau beli semua saham-sahamnya. Orang mau beli saham-saham PTA. Sehingga kalau permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka fair value saham di PTA itu bakalan meningkat kan. Nah, ketika si fair value-nya ini meningkat, bisa aja dia yang tadi par-nya 1000, fair value-nya itu jadi misalkan jadinya 20.000. Nah, itu kan terlalu tinggi kan, terlalu beda selisihnya. Ada selisih 19.000. Nah, di sini mungkin aja ada beberapa investor yang keberatan. Kenapa sih harganya itu mahal banget? Nah, untuk menutupi kemahalan dari si harga saham ini, makanya perusahaan atau PTA ini melakukan split saham atau share split. Bisa aja dia melakukan kebijakannya itu share split 1:2. Jadi, satu saham yang udah diterbitkan itu dipecah menjadi 2 saham. Artinya nanti di sini PTA itu akan memiliki 200 lembar. Yang kita dapat dari mana? Dari 100 lembar, kita kalihin sama 2. Terus par-nya jadi berapa? Par-nya itu jadi 1000 kita bagi sama 2, jadinya 500. Nah, kemungkinan juga fair value-nya juga bakalan berkurang. Kita bagi sama 2.
Dapatnya fair value-nya itu bakalan jadi 10.000. Nah, 10.000 ini kan harganya lebih terjangkau daripada tadi yang 20.000. Sedangkan penawarannya juga lebih banyak, dari yang 100 lembar menjadi 200 lembar. Nah, itulah gunanya si share split. Nah, share split ini itu nggak bakal menambah jumlah saham yang beredar. Share split ini itu akan menambah jumlah saham yang beredar. Karena dia pemecahan saham kan, yang satu bisa jadi 2 atau satu bisa jadi 5 kayak gitu. Dan mengurangi par, iya dong, mengurangi kan udah dibagi 2 itunya sahamnya, makanya nanti parnya juga berkurang. Sehingga dia tidak memiliki pengaruh dalam ekuitas. Kenapa kayak gini? Coba kita buktiin. Tadi kan ada 100 lembar. 100 lembar par 1000. Berarti nanti di ekuitasnya, share capital ordinary-nya, itu kan sebesar 100.000 kan. Nah, misalkan nih perusahaan itu melakukan share split dengan ketentuan dari satu saham itu bisa menjadi 5 saham misalkan. Artinya kan dari 100 lembar itu kita pecah jadi dari satu saham kita pecah jadi 5 saham. Artinya nanti awalnya itu 100 lembar, berarti setelah share split dia bakalan jadi 500 lembar. Parnya berapa? Parnya itu kan awalnya 1000. 1000 itu udah kita pecah jadi 5, sehingga parnya itu 1000 kita bagi sama 5, dapatnya 200. Nah, kalau misalkan kayak gini, ekuitas untuk share capital ordinary setelah share split itu kan sama aja kayak 500 lembar kita kali sama 200 dapatnya 100.000 juga kan. Makanya dia nggak mempengaruhi komponen ekuitas karena dia karena dia itu menambah share capital dan mengurangi si parnya. Jadi impas gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nah, terus kita masuk ke apa sih perbedaan antara share dividen dan share split? Kan sama-sama menambah jumlah yang beredar. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya, kalau misalkan share dividen, itu kan dia meningkatkan jumlah saham yang beredar. Tapi dia itu nggak mengurangi nilai par saham. Parnya kan tetap segitu aja. Sedangkan kalau si share split, itu dia meningkatkan jumlah saham yang beredar dan mengurangi nilai par saham. Jadi tuh kalau si share split ini, dengan kata lain, si share split ini tuh tidak mempengaruhi ekuitas. Tapi kalau misalkan share dividen itu mempengaruhi ekuitas. Nah, itu yang bedanya. Nah, terus kita bakalan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dividen saham preference. Nah, di sini di pertemuan ketiga kemarin udah aku singgung kalau misalkan dividen saham preference itu merupakan saham yang istimewa. Dia memiliki berbagai macam keistimewaan. Salah satunya dia itu punya fitur yang nggak dimiliki oleh saham biasa. Fitur apa aja yang bakalan kita bahas di sini? Yang pertama kita bakalan bahas fitur yaitu kumulatif, non-kumulatif, partisipatif, dan non-partisipatif. Maksudnya kayak gimana? Kalau dia kumulatif, itu artinya perusahaan yang menerbitkan saham itu memiliki kewajiban untuk membayarkan dividen tiap tahunnya.
kalau misalkan perusahaan itu nggak sanggup bayar dividen tahun ini, maka perusahaan yang menerbitkan saham itu dianggap memiliki utang kepada investor ketika dia bersifat kumulatif. Kalau misalkan sifatnya non-kumulatif, gimana? Kalau misalkan dia sifatnya non-kumulatif, artinya nggak ada kewajiban bagi penerbit saham untuk melakukan pembayaran dividen. Kenapa? Jadi misalkan ketika perusahaan itu tuh nggak mampu bayar dividen tahun ini, terus tahun depan itu perusahaan bayar dividen, maka kalau misalkan dia sifatnya non-kumulatif, dividen yang tahun lalu yang belum dibayarkan itu jadi dianggap angus. Si perusahaan itu nggak memiliki kewajiban untuk membayar dividen. Nah, terus kita masuk lagi ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua itu partisipatif dan non-partisipatif. Nah, ini itu didasarkan pada pembagian dividennya. Kalau misalkan dia bersifat partisipatif, artinya ketika pembayaran dividen itu tuh harus memperhitungkan share capital ordinary juga. Jadi misalkan dividen pembayaran dividen kepada share preference itu sebesar 7% dari par sahamnya misalkan. Nah, ketika saham preference itu memiliki memiliki fitur partisipatif, otomatis 7% ini, 7% dikali par itu juga dimiliki oleh si share capital ordinary, pemegang saham biasa. Nah, terus setelah ini, barulah kita cari komponen partisipatifnya. Jadi nanti ada 2 persentase kalau misalkan fitur yang dimiliki oleh saham preference itu partisipatif. Kalau non-partisipatif gimana? Kalau non-partisipatif itu kayak pembagian dividen preference yang biasa. Biar lebih jelasnya, kita langsung ke soalnya aja. Nah, di sini ada soalnya, pada tahun 2017, Prima Edu itu membagikan 700 juta dividen kas. Pada saat itu, nilai par saham biasa yang beredar sebesar 4 miliar, dengan nilai par dan nilai par saham preference untuk 8%, 8% ini tuh berarti pembagian dividennya. 8% sebesar 1 miliar. Nah, untuk informasi ini, itu kita disuruh menghitung. Jika menghitung dividen yang akan dibagikan ke saham preference dan saham ordinary. Ketika saham preference itu memiliki sifat yang pertama, dia non-kumulatif dan non-partisipatif. Yang kedua, dia bersifat kumulatif dan non-partisipatif. Nah, di sini, karena dia bersifat non-kumulatif, otomatis kita harus mengasumsikan dia nggak dibagi dividen selama berapa tahun. Nah, di sini kita mengasumsikan kalau misalkan dividen itu nggak dibagikan selama 2 tahun yang lalu. Artinya kan, misalkan ini 2020, dividen yang nggak dibayarkan selama 2 tahun yang lalu, berarti mulai dari 2018 itu dividen nggak dibayarkan. Nah, terus yang ketiga, atau yang C, itu bersifat non-kumulatif dan fully partisipatif atau partisipatif. Dan yang terakhir itu bersifat kumulatif dan fully partisipatif. Nah, terus perhitungannya kayak gimana? Metode perhitungannya kayak gimana? Kita lanjut ke Excel. Nah, di sini pada saat 2017 kan dia membagikan 700 juta dividen kas. Par saham biasanya 4 juta dan par saham preference-nya 4 miliar dan 1 miliar. Nah, yang pertama, ketika si share preference-nya itu memiliki fitur non-kumulatif dan non-partisipatif, otomatis pembayaran dividennya itu sama aja kayak biasa, perhitungan biasanya. Karena dianya share preference dan share premium ordinary,
Kan kalau misalkan share preference itu yang dilakukan pendahuluan terhadap pembayaran dividen. Makanya nanti di sini kita alokasiin dulu untuk si share preference-nya. Share preference tadi kan memiliki persentase 8% dari par. Makanya pembagian share preference-nya itu 8% dikalihin par-nya. Dapat alokasi dividen untuk saham preference itu sebesar 80 juta. Nah, terus kan masih ada 620 juta. Dari mana 620 juta? Dari 700 juta ini kita kurangin sama dividen preference-nya. Dapatnya 620 juta. Nah, 620 juta inilah yang menjadi alokasi dividen untuk si ordinary share. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan dia sifatnya dia sifatnya kumulatif dan non-partisipatif. Nah, kalau misalkan dia komponennya kumulatif dan non-partisipatif dengan asumsi dividen tidak dibayarkan 2 tahun. Karena dia bersifat kumulatif, artinya kita harus mengalokasikan pembayaran dividen itu untuk 2 tahun yang lalu dulu. Jadi, perhitungannya itu kan dia 8% tadi. 8% dikali sama par sahamnya. Dapatlah kita 80 juta untuk 1 tahun. Di sini dia bilang dividennya itu nggak dibayarkan selama 2 tahun. Makanya di sini kita alokasikan 2 tahunnya. 2 dikali 8% dikali sama 1 miliar. Dapatnya 160 juta. Nah, dari 160 juta itu kan masih ada sisa 540 juta yang belum kita alokasiin. Nah, 540 juta ini kita bayarkan untuk dividen tahun ini. Dividen tahun ini itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari dividen saham preference dan saham biasa. Terus saham preference-nya gimana perhitungannya? Sama aja kayak perhitungan dividen tahun-tahun yang lalu. Yaitu 8% kita kalihin sama 1 miliar. Dapatnya 80 juta. Nah, 540 miliar kita kurangin sama 80 juta, dapatnya kan 460 juta. Nah, setelah kita mengalokasikan untuk dividen saham preference, udah kita bayar 2 tahun dan tahun ini, maka sisanya itu kita alokasiin semua untuk si saham biasa. Sehingga nanti saham biasa itu akan mendapatkan alokasi dividen sebesar 460 juta. Itu kalau misalkan sifatnya kumulatif dan non-partisipatif. Nah, terus gimana kalau misalkan kasus yang C? Kasus yang C itu dia bersifat non-kumulatif dan fully partisipatif. Yang aku jelasin, kalau misalkan dia bersifat fully partisipatif, maka pembagiannya itu harus dilakukan secara merata. Cara meratanya gimana? Cara meratanya itu kan tadi kalau misalkan preference itu ada alokasinya 8%. Ya kan? Nah, 8% ini itu bukan cuma buat si saham preference aja, tapi dia juga pakai saham ordinary, share capital preference, dan share capital ordinary. Sehingga nanti perhitungannya untuk dividen tahun berjalan itu 8% yang persentase dividen preference itu kita kalihin sama par sahamnya. Par saham apa aja? Par saham preference dan par saham ordinary. Nah, 8% dikali par saham preference itu 1 miliar, kita dapatnya 80 juta. Terus, untuk ordinary, 8% kita kalihin sama 4 miliar, dapatnya 320 miliar. Nah, sehingga dividen tahun berjalan yang udah kita bagiin itu sebesar 400 juta. Dari 700 juta dividen yang akan dibagikan, yang kita udah bayarkan 400 juta. Sisanya masih ada 300 juta. Nah, 300 juta ini barulah kita hitung partisipasinya.
cara menghitung partisipasi gimana? Cara menghitung partisipasinya, nah, cara menghitung partisipasinya itu kita harus tahu dulu par dari si saham biasa berapa, par dari saham preference berapa. Par saham biasa kan share capital ordinary-nya itu 1 miliar. Share capital preference-nya, share capital ordinary-nya 4 miliar, dan share capital preference-nya 1 miliar. Sehingga ini ditotalin jadi 5 miliar, ya kan? Nah, untuk mencari dividen partisipatif ini, untuk mencari persentase yang 6% ini, kita cari dengan sisa dividen. Sisa dividen itu 300 juta. Sisa dividennya 300 juta. Kita bagi sama 5 miliar. Nanti yang kita dapat itu 0,06. Nah, 0,06 ini kita kali sama 100%. Dapatlah nanti partisipasinya, persentase partisipasinya itu sebesar 6%. Baru, untuk mencari dividen partisipasinya, persentase partisipasi kita kali sama par sahamnya. Untuk preference itu 1 miliar, untuk ordinary itu 4 miliar. Barulah kita dapat dividen partisipasi untuk preference itu 6% dikali sama 1 miliar, dapatnya 60 juta. Untuk ordinary itu 6% kita kali sama 4 miliar, dapatnya 240 miliar. Sehingga total dividen yang dibagikan itu pas 700 juta. Nah, ini untuk yang sifatnya non-kumulatif dan fully partisipatif. Nah, terus kita lanjut. Gimana kalau sifatnya kumulatif dan fully partisipatif? Kalau misalkan sifatnya itu kumulatif dan fully partisipatif, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita melakukan pembayaran dividen terhadap dividen saham preference yang belum dibayarkan. Asumsinya masih sama. Dividen preference itu nggak dibayarkan selama 2 tahun. Jadi nanti alokasinya alokasi pembayaran dividennya, kita utamakan dulu yang dividen saham preference-nya. 2 tahun kita kali sama 8%, kita kali sama 1 miliar, dapatnya 160 juta. Ini kan masih ada sisa 540 juta. Baru kita bagi untuk saham preference dan saham ordinary. Dia pakai fully partisipatif. Berarti nanti untuk dividen tahun berjalan itu persentase dividen preference-nya kita kali sama nilai par sahamnya, baik saham preference maupun saham ordinary. 8% kita kaliin sama 1 miliar, dapat 80 juta untuk saham preference. 8% kita kalihin sama 4 miliar, dapat 320 juta untuk saham ordinary. Sehingga nanti di total dividen tahun berjalan ini akan menghasilkan 400 juta. Tadi sisanya masih 540 juta. Terus ya, udah kita bayarin lagi 400 juta di sini. Berarti nanti sisanya 140 juta. Nah, 140 juta ini baru kita cari persentase dividen partisipasinya. Cara nyarinya sama kayak tadi. Sisa dividen yang belum dibayarkan itu 140 juta, kita bagi sama par sahamnya. Par sahamnya 5 miliar. Dapatlah hasilnya itu 0,028. Kita kali 100%, dapatlah 2,8% untuk dividen partisipatifnya. Sehingga nanti untuk dividen partisipatif preference itu 2,8% dikali sama 1 miliar. Dapatnya 28 juta. Untuk ordinary itu 2,8 miliar kita kali sama 2,8% kita kali sama 4 miliar. Dapatnya 112 juta. Nah, kalau misalkan dividen partisipasinya kita total, nanti menghasilkan 140 juta. Sama kayak sisa dividen yang belum dibayarkan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu?
Nih, ada yang nanya, Kak, liquidating dividend itu kalau perusahaan mau likuidasi atau cuma namanya aja? Liquidating dividend itu nggak cuma dilakukan pada saat perusahaan itu mau likuidasi. Jadi sebenarnya dividen liquidating itu terjadi ketika ketika dividen yang kita bagikan itu berasal dari share premiumnya, bukan pas perusahaan itu mau likuidasi. Jadi nggak ada sangkut paut antara liquidating dividen sama likuidasi si perusahaannya ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke saham preference konversi. Nah, saham preference konversi itu artinya saham preference yang memiliki fitur untuk dikonversi. Dikonversi menjadi apa? Dikonversi menjadi share capital ordinary. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Pada 26 September 2017, PT Primavera itu menerbitkan 1.000 saham preference konversi yang memiliki nilai nominal atau nilai parnya sebesar 10. Saham dijual dengan harga 200 per lembarnya. Nah, terus di sini pada tanggal 1 Maret 2018, setiap saham preference itu dikonversi menjadi 25 saham biasa dengan nilai nominal atau nilai parnya 2. Jadi kan nanti pada tanggal 1 Maretnya, itu perusahaan akan menerbitkan saham biasa sebanyak berapa lembar? Sebanyak 1.000 lembar saham preference yang memiliki fitur konversi, kita kali sama satu saham preference itu dapat dikonversi menjadi 25 lembar saham biasa. Sehingga nanti pada 1 Maret 2018, perusahaan itu akan menerbitkan 25.000 lembar saham biasa dengan par sebesar 2. Nah, terus ini kalau misalkan kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua itu ketika pada tanggal 1 Maretnya ternyata nggak ada konversi saham. Jadi yang 1.000 saham ini itu nggak dikonversi. Melainkan PT Primavera itu malah membeli kembali saham preference sesuai dengan nilai wajar saat itu, sebesar 410. Jadi yang ini nggak terjadi, malah dia dibeli. Terus gimana jurnalnya, Kak? Jurnalnya kita masuk lagi ke Excel. Nah, di sini dia bilang 20 kita mengulang soal lagi ya, ini informasi pentingnya. Pada 20 September 2017, dia menerbitkan 1.000 saham preference konversi dengan par 10 dan fair value-nya 200. Sehingga nanti pada 26 September 2017, perusahaan itu akan menjurnal cash sebesar 200.000. Didapat dari mana? Didapat dari 1.000 kita kali sama 200. Nah, terus kreditnya apa? Kreditnya itu karena kita menerbitkan saham preference konversi, maka di kreditnya itu akan muncul share capital preference sebesar berapa? Sebesar 10.000. Dapatnya dari 1.000 kita kalihin sama parnya 10, dapatnya 10.000. Nah, terus karena ada selisih antara par sama fair value-nya, di sini selisihnya kan 990. Makanya akan kita akuin share premium, tapi bukan share premium preference, melainkan share premium conversion equity. Kenapa dia jadinya conversion equity bukan preference? Karena si saham preference-nya itu memiliki fitur konversi. Ini untuk menginformasikan aja kalau misalkan share capital yang kita terbitkan itu memiliki fitur konversi.
Sebesar berapa? Sebesar 190.000. Dapatnya dari mana? Dari selisih antara fair value dan par, 190. Kita kalihin sama 1.000 lembar. Dapatnya 190.000. Nah, terus pada tanggal 1 Maret 2018, dikonversi menjadi 25 lembar saham untuk setiap satu saham preference. Nah, kalau misalkan dikonversi kayak gini, otomatis share capital preference dan share premium conversion equity-nya itu harus kita eliminasi. Jadi ini bakalan di debit. Debitnya jurnalnya apa? Jurnalnya itu share capital preference sebesar yang udah kita jurnal 10.000, terus share premium conversion equity sebesar 190.000. Terus kreditnya apa? Kreditnya karena kita menerbitkan saham biasa, maka di sini akan muncul share capital ordinary. Sebesar berapa? Sebesar 1.000, ini lembar saham preference-nya, kita kalihin sama 25, karena satu lembar itu akan bisa mengkonversi 25 lembar saham biasa. Terus kita kalihin sama par-nya, 2. Dapatnya nanti 50.000. Nah, selisih antara debit dan kredit di sini itu akan masuk ke share premium ordinary sebesar 150.000. Dari mana? Dari 200.000 kita kurangin sama 50.000. Atau cara lainnya, kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada fair value sebesar fair value saham preference itu sebesar 200. Kita kaliin 200 itu kita kali sama berapa lembarnya? Dapatnya 1.000. Jadinya kan di sini 200.000. Nah, terus yang dikonversi oleh saham preference ini apa? Yang dikonversinya kan satu saham preference itu menghasilkan 25 lembar saham biasa dengan par 2. Berarti nanti yang ini kita simpan dulu, terus perhitungan selanjutnya itu 1.000, kita kaliin lagi sama 25, kita kali lagi sama 2, dapatnya 50.000. Nah, ini tinggal kita selisihin aja antara fair value si saham preference dengan par value dari saham biasanya. Nanti dapatlah 150.000 di sini. Nah, itu kalau misalkan pada tanggal 1 Maret dia dikonversi. Kalau misalkan pada tanggal 1 Maret dia nggak dikonversi, malah kita beli sahamnya, gimana dong? Nah, kalau misalkan kejadiannya kayak gitu, maka si share capital preference sama share premium conversion equity itu tetap harus kita eliminasi. Sebesar apa? Sebesar yang udah kita jurnal di awal. Nah, baru nanti kreditnya itu menjadi cash. Kreditnya menjadi cash. Karena apa? Karena kita beli saham lagi. Kita beli saham preference sebesar 410. Cash-nya kita berarti mengeluarkan cash sebesar 410. Nah, di sini kan ada selisih antara 200 ini sama 410.000. Selisihnya sebesar 210.000. Nah, karena nggak ada yang bisa kita kurangin lagi dari si share premiumnya, karena kan share premium conversion equity itu saldonya cuma 190.000, masih kurang. Nah, kekurangannya itu, maka kita harus mengurangkan si return earning-nya. Jadi, konsepnya sama kayak treasury share. Kalau misalkan share premium treasury-nya itu udah nggak cukup buat dikurangkan, maka yang kita kurangkan itu adalah return earning-nya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak, mau nanya. Ya. Itu kan pada tanggal 1 Maretnya dia nggak konversi tapi malah dibeli kembali. Itu tuh kan dia malah ngeluarin cash sebesar 410 dan malah return earning-nya berkurang. Nah, itu pertimbangan dia buat membeli kembali itu apa, Kak? Saya kenapa gitu? Pertimbangannya buat ngebeli saham preference-nya. Iya.
Mungkin aja perusahaan itu tuh ingin mempertahankan kendalinya. Bisa jadi kan, karena misalkan nih perusahaan itu yang investor itu mengambil opsi yang kita tawarkan. Dia mengubah satu lembar saham preference-nya menjadi 25 lembar saham. Berarti kan nanti dapatnya 25.000 lembar kan. Nah, misalkan nilai 25.000 lembar ini itu tuh nilai yang signifikan bagi si investor perusahaan. Sehingga kalau misalkan investor itu tuh mengambil opsinya, dia bakalan memiliki kepemilikan yang sangat tinggi misalkan. Dia bisa mempengaruhi operasi perusahaan. Nah, perusahaan itu nggak mau kalau operasinya itu dikendalikan sama si investor. Bisa jadi kan investornya itu rival bisnisnya. Jadi nggak ada apa sih namanya? Ada kayak persaingan gitu. Nah, biar nggak menimbulkan persaingan, maka si PT Primavera itu bisa jadi membeli lagi, biar saham preference yang memiliki fitur konversi itu nggak dikonversi sama si investornya, sehingga nggak menimbulkan kehilangan kendali oleh si PT Primavera. Bisa jadi kayak gitu. Oh ya, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi? Nih, kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu warren saham. Nah, warren saham itu apa? Warren saham itu adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegang waran untuk memperoleh saham pada harga tertentu dan dalam periode yang telah ditentukan. Dengan kata lain, waran saham ini tuh untuk menjamin harga saham yang akan dibeli oleh si perusahaan. Nah, jenisnya apa aja? Jenisnya itu ada share right dan share option. Kalau share right itu berarti si pemegangnya itu memiliki hak untuk membeli saham. Sedangkan share option itu pembelinya memiliki hak untuk membeli share option itu kalau nggak salah ya, itu tuh pembelinya memiliki hak untuk membeli saham tapi nggak memiliki kewajiban untuk membeli. Jadi dia punya hak kalau misalkan dia mau pakai hak itu silakan, tapi dia nggak memiliki kewajiban untuk mengambil haknya gitu. Jadi ibaratnya dia punya hak tapi nggak punya kewajiban. Sedangkan kalau share right itu dia punya hak dan dia punya kewajiban. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari warren saham itu ada 3. Yang pertama itu membuat keamanan lebih menarik. Kenapa membuat keamanan lebih menarik? Karena dia itu kan udah ditentukan nih harga sahamnya berapa, periodenya berapa. Jadi keamanan harga dari fluktuasi keamanan harga saham dari fluktuasi harga itu lebih terjamin. Terus yang kedua itu memenuhi hak preemptif yang dimiliki pemegang saham saat ini untuk membeli saham biasa. Ini hampir sama kayak preemptive right. Jadi ketika si pemilik saham atau si pemilik waran ini memiliki sertifikatnya, maka pemilik waran ini akan didahulukan dalam pembelian saham. Jadi ketika perusahaan itu menerbitkan saham baru, maka yang didahulukan untuk membeli itu selain pemegang saham lama, tapi juga pemilik waran. Terus yang ketiga itu ada memberikan kompensasi kepada eksekutif dan karyawan perusahaan. Kenapa di sini tujuannya itu untuk memberikan kompensasi? Karena kan waran saham itu tuh hak atau sertifikat yang memberikan hak untuk membeli saham kan. Nah, kalau misalkan pegawai perusahaan itu diberikan hak untuk membeli,
dan dia membeli, otomatis kan di situ akan timbul rasa kepemilikan dari si pegawai kepada si perusahaannya. Jadi dengan kata lain, pemberian waran saham kepada si pekerja itu dapat menimbulkan rasa kepemilikan, sehingga nanti si pekerjanya itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh karena dia memiliki rasa kepemilikan dari si perusahaan itu sendiri. Nah, terus selanjutnya kita ada jenis waran, yaitu waran yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lain. Sekuritas lain itu contohnya kayak apa? Contohnya kayak bonds payable, atau bisa jadi kayak share capital, kayak gitulah. Pokoknya penerbitannya itu bersamaan dengan sekuritas lain. Nah, ketika waran itu diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lain, maka kita itu harus menghitung nilai waran atau harga warannya dengan menggunakan with and without method. Maksudnya apa? With and without method. Pertama, kita harus cari harga sekuritasnya dengan harga sekuritas plus waran. Yang kedua, kita cari harga sekuritas aja tanpa adanya nilai waran di situ. Biar lebih jelasnya, kita langsung masuk ke soal aja. Pada tanggal 1 Februari 2019, PT Komitmen itu menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 10 juta, stated rate-nya 8,75% dan market rate-nya 9,5%. Plus waran, jadi obligasi ini diterbitkan plus waran yang berjangka waktu 5 tahun. Misalkan diasumsikan bahwa waran 5 tahun menyediakan opsi untuk membeli satu saham biasa dengan nominal atau par 5 seharga 25 per saham. Satu waran untuk satu saham. Obligasi plus waran berhasil dijual dengan harga 10.200.000. Nah, di sini itu informasinya udah cukup jelas. Ada yang mau ditanyain dulu terkait sama soal? Nih, kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasannya kayak gimana? Pembahasannya itu gini. Nih. PT Komitmen itu dia menerbitkan obligasi plus waran dengan par 10 juta, stated rate-nya 8,7 miliar, market rate-nya 8,75%, market rate-nya 9,5 miliar, yield-nya 5, dan fair value-nya 10.200.000. Nah, yang pertama kita lakukan, kita harus mencari tahu fair value dari si obligasi plus waran. Kan metodenya tadi kan with and without. Nah, kalau misalkan dia with waran, itu berarti fair value-nya sebesar 10.200.000. Terus langkah kedua, kita cari without waran. Kalau misalkan dia without waran, artinya kan nilai obligasinya aja. Kita harus mencari fair value dari obligasi. Cara nyari fair value dari obligasi, masih ingat semua kan? Pertama, kita cari present value dari principal ditambah sama present value dari si interest atau present value annuity. Nanti baru dapat present value dari obligasi. Nah, kalau misalkan udah dicari, nanti dapat present value dari obligasi itu sebesar 9.707.852. Nah, setelah kita dapat with waran dan without waran, berarti kan kita bisa nyari dong nilai atau harga waran itu sebesar berapa. Sebesar yang with waran 10.200.000 kita kurangin sama without waran 9.707.852.
Nanti dapatnya 492.148. Nah, selisih inilah yang kita gunakan untuk harga warannya. Nah, terus jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya pada saat penerbitan itu ada dua, bisa dipisah atau bisa digabung, terserah kalian mana yang enaknya. Kalau jurnalnya mana enaknya kalian aja. Kalau misalkan dipisah, berarti nanti ada dua jurnal. Yang pertama itu jurnal pengakuan bonds payable-nya, yang kedua pengakuan warannya. Pertama kita bahas dulu jurnal penerbitan si bonds payable-nya. Kayak biasa, kalau misalkan kita menerbitkan bonds payable, otomatis kita akan menerima kas. Makanya di sini jurnalnya itu kas pada bonds payable. Sebesar berapa? Sebesar present value dari si obligasi, yaitu 9.707.852. Kreditnya apa? Kreditnya juga bonds payable sebesar 9.707.852. Nah, terus karena di sini ada waran, maka kita juga jurnal warannya. Karena kita menjual waran, maka nanti kita akan mendapatkan cash. Sebesar berapa? Sebesar nilai warannya, 492.148. Terus kreditnya apa? Kreditnya masuk ke share premium share waran di sini. Nah, share premium share waran ini kan akun baru. Gunanya buat apa? Untuk informasi bagi si penyedia laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan. Untuk mengetahui ada nggak sih sebenarnya waran yang udah diterbitin sama perusahaan. Gitu. Jadi ini untuk informasi aja. Selain dia akun, dia juga untuk menginformasikan bagi si pengguna. Gitu. Nah, ini kan kalau misalkan jurnalnya itu jurnal terpisah. Kalau jurnal gabungannya kayak gimana? Kalau jurnal gabungannya, itu bisa kita lihat di sisi sebelahnya. Di sisi sebelahnya itu ada cash. Nah, cash di sini itu sebesar fair value yang with waran, 10.200.000. Kreditnya itu masukin present value bonds payable sebesar 9.707.852 dan harga warannya share premium share waran sebesar 492.148. Nah, ini pada saat penerbitan bonds dan waran. Nah, terus kalau misalkan keadaannya beda, kalau misalkan ada kondisi di mana pada 1 Juli itu investor mengeksekusi seluruh waran. Seluruh waran yang diterbitkan itu kan, misalkan waran yang diterbitkan itu ada 10.000 lembar. Nah, investor itu tuh mengeksekusi seluruh waran. Artinya 10.000 lembar waran itu akan dieksekusi. Dengan ketentuan di awal, kalau misalkan satu waran itu untuk satu saham biasa. Sehingga nanti kan ada penerbitan saham biasa kan. Nah, jurnalnya kayak gimana pada saat tanggal 1 Juli? Jurnalnya, karena kita melakukan penerbitan saham, maka nanti kita akan menerima cash di sini. Cash sebesar berapa di sini? Sebesar harga sahamnya. Harga sahamnya kan nilai fair value-nya itu tadi 25 per lembar saham, ada di soal. Terus kita kali sama jumlah saham yang kita terbitkan. Jumlah saham yang kita terbitkan itu didasarkan pada warannya. Waran yang dieksekusi itu 10.000, kita kalihin sama satu waran itu satu saham biasa. Nanti kita dapat di sini 250.000. Itu untuk cash-nya. Terus, karena di awal kita udah mengakui share premium share waran, maka pada saat dieksekusi, share premium share warannya itu harus dieliminasi. Makanya dia di debit di sini. Debitnya share premium share waran sebesar yang telah kita akuin, 492.148.
Baru nanti kreditnya itu share capital ordinary sebesar 50.000. Dapatnya dari mana? Dapat dari 5, parnya kita kali sama 10.000, kita kali lagi sama 1. Dapatnya 50.000. Nah, selisih antara debit dan kredit di sini, debitnya kan ada 742.148. Sedangkan kreditnya di sini kita baru mengakui 50.000. Masih ada selisih 962.148. Nah, ini bakalan kita masukin ke share premium ordinary. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu saham kompensasi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud sama saham kompensasi? Saham kompensasi itu maksudnya saham yang akan diberikan kepada pegawai-pegawai kunci agar pegawai kunci itu tuh memiliki loyalitas kepada perusahaan dan betah kerja di perusahaan itu. Nah, biasanya saham kompensasi itu diberikan kepada karyawan kunci. Kenapa diberikan kepada karyawan kunci? Karena karyawan kunci itu kan dia yang memegang manajemen. Dia yang memegang manajemen dan dia yang mengoperasikan perusahaan. Nah, bisa aja karyawan kunci itu tuh emang kinerjanya bagus, sehingga perusahaan itu nggak mau karyawan kunci itu tuh keluar dari perusahaan, sehingga diberilah kompensasi-kompensasi. Nah, saham kompensasi itu dinilai menggunakan fair value method. Jadi ini ketentuannya, dia dinilai berdasarkan fair value method. Nah, terus di sini contoh soalnya kayak gimana? Contoh soalnya, pada 1 November, pemegang saham PT Samudra Luas menyetujui program kompensasi berupa pemberian opsi kepada 5 eksekutif perusahaan, masing-masing untuk membeli 2.000 saham, 2.000 lembar saham, yang mempunyai nilai nominal atau nilai par sebesar $100 per lembar saham. Nah, berarti kan nanti kalau misalkan 5 eksekutif ini seluruhnya mengeksekusi, otomatis kan perusahaan harus menyiapkan 5 dikali 2.000 lembar saham. Berarti perusahaan itu harus menyiapkan 10.000 lembar saham. Kalau si eksekutif ini mengeksekusi semuanya. Perusahaan memberikan opsi tersebut pada 1 Januari 2019. Para eksekutif dapat menggunakan opsi kapan saja dalam 10 tahun ke depan. Harga opsi per saham adalah 6.000. Sedangkan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 per sahamnya. Total biaya kompensasi itu sebesar 22 juta. Nah, di sini kita asumsikan kalau misalkan si eksekutif ini boleh mendapatkan atau boleh menggunakan opsi itu kalau misalkan dia udah kerja minimal 2 tahun di perusahaan gitu. Sehingga nanti total biaya kompensasinya itu harus kita bagi sama minimal kerjanya, masa kerja. Minimal masa kerjanya kan 2 tahun. Artinya perusahaan itu bisa mengalokasikan biaya kompensasinya itu selama 2 tahun. Nah, terus gimana penyelesaiannya di dalam akuntansi? Penyelesaiannya di dalam akuntansi itu bisa kita lihat dari Excel ini. Nah, di sini ini udah jelas ya. Nah, terus kan dia disetujui pada 1 Januari 2019. Nah, dan di sini juga dijelasin
kalau misalkan eksekutif itu tuh harus bekerja minimal 2 tahun dulu. Sehingga nanti pada akhir tahun 2019 dan akhir tahun 2020 harus dilakukan penyesuaian atau dilakukan alokasi. Dilakukan alokasi untuk biaya kompensasi ini. Kan biaya kompensasi yang diperlukan itu 22 juta. Nah, 22 juta ini selama 2 tahun. Sehingga nanti di akhir 2019 dan akhir 2020, perusahaan itu akan mengalokasikan biaya kompensasinya masing-masing sebesar 22 juta dibagi sama 2. Dapatnya 11 juta. Nah, ini untuk mengalokasikan biaya kompensasi. Nah, terus kasusnya gimana kalau misalkan pada 1 Juni itu eksekutifnya malah mengeksekusi 2.000 lembar saham atau 20%-nya. Tadi kan 100%-nya itu ada 10.000 lembar. Nah, di sini dia dieksekusi cuma 20%-nya aja. Nah, jurnalnya kayak gimana? Karena dia mengeksekusi, otomatis kan kita harus menerbitkan saham. Ketika kita menerbitkan saham, kita akan mendapatkan cash. Jadi nanti di sini kita akan mendebit cash sebesar 12 juta. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 2.000 lembar saham, kita kali sama fair value-nya. Fair value saham itu 6.000. Dapatnya 12 juta. Kenapa di sini 6.000? Kenapa bukan 7.000? Karena kan nilai kesepakatan dari si kompensasi itu, eksekutif itu bisa membeli saham dengan harga 6.000. Walaupun fair value-nya itu 7.000 atau 8.000 atau bisa jadi 10.000, itu eksekutifnya tetap membeli saham seharga 6.000 sesuai sama kesepakatan. Nah, terus di sini di awal kan kita udah mencanangkan nih share premium, share option sebesar 11 juta untuk 2019 dan 11 juta juga untuk 2020. Sehingga kalau di total itu kan jadinya 22 juta. Nah, share premium, share option yang udah kita alokasiin, itu harus kita eliminasi sebesar persentasenya. Nah, di sini kan 100%-nya, share premium, share option, itu kan 100%-nya tadi 22 juta, ya kan? Nah, karena di sini kita cuma mengeksekusi 20%-nya, berarti 22 juta ini harus kita kalihin sama 20%. Dapatlah 4.400.000. Share premium, share option-nya 4.400.000. Terus kita di kreditnya, kita akan mengkredit si share capital ordinary-nya sebesar 200.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 2.000 ini, kita kalihin sama par dari si saham itu sendiri. Parnya 1.000 kan? Parnya 100. Di soal itu parnya 100. Sehingga nanti share capital ordinary-nya sebesar 200.000. Nah, selisih antara si debit, cash plus share premium, share option, kita kurangin sama share capital ordinary. Dapatnya 16.200.000. Nah, inilah yang kita alokasiin untuk share premium ordinary. Nah, yang ini, jurnal ini, itu kita bikin kalau misalkan dia dieksekusi. Kalau misalkan dia nggak dieksekusi, sampai waktu jatuh tempohnya, maka sisanya yang 80% itu akan kita jurnal kayak gini. Karena kita nggak menerbitkan saham, otomatis kita nggak mendapatkan cash. Tapi kan share premium, share option yang udah kita alokasiin, itu kan ada di laporan keuangan kita. Nah, untuk mengeliminasi share premium, share option-nya, karena dia udah expired atau udah jatuh tempo, maka kita eliminasi di debit.
sebesar sisanya 17.600.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 80% dikali 22 juta. Nah, kreditnya apa? Kreditnya share premium, karena dia udah expired, maka nanti di sini ada kata-kata expired. Expired share option sebesar 17.600.000. Nah, kata-kata ini buat nunjukin apa? Buat nunjukin kalau misalkan share option yang udah kita kasih itu tuh udah expired. Jadi ketika ada eksekutif yang menggunakan share option-nya itu nggak berlaku lagi. Jadi untuk menginformasikan aja kepada manajemen kalau misalkan share option-nya itu udah jatuh tempo. Ini kalau misalkan dia nggak dieksekusi sampai jatuh tempo. Gimana keadaannya kalau misalkan dia dieksekusi, sisanya dieksekusi, 80%-nya. Berarti nanti kita akan menjurnal cash sebesar 48 juta. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 8.000 kita kalihin sama 6.000 harga kesepakatannya. Dapatnya 48 juta. Terus share premium share option sisanya itu harus kita eliminasi semua karena kan di sini udah semuanya dieksekusi. Ditambah share premium share option sebesar 17.600.000. Nah, karena kita menerbitkan saham, maka kita akan menjurnal share capital ordinary sebesar 800.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 8.000 kita kalihin sama 100. Dapatnya 800.000. Terus selisih antara debit dan kreditnya kita masukin ke share premium ordinary sebesar 64.800. 64.800.000. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Nih, kalau misalkan nggak ada, itu akhir materi dari pertemuan 4 kali ini. Sebelumnya, ini beneran nggak ada yang mau nanya? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, aku tutup aja pertemuan keempat pada malam hari ini. Makasih yang udah nyempetin hadir, ikut di pertemuan keempat kali ini. Tetap aktif dan tetap semangat PJJ-nya. Ingat, kita udah minggu keempat, hampir di akhir minggu keempat, dan bentar lagi kita bakalan UTS. Aku tutup aja. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.